Salam dari Pungta dari Paroki Cawas. Renungan Pungta hari ini berjudul Menteri Penerangan. Terinspirasi dari Injil Yohanes bab 12 sampai 20. Dulu waktu tinggal di desa, waktu masih kecil, saya sering menggunakan lampu Petromax. Kami punya beberapa lampu, ada Petromax, ada lampu teplok, ada lampu ting. Nah, Petromax itu lampu yang besar, biasa digunakan untuk acara-acara doa lingkungan atau hajatan. Kalau lampu teplok itu dinyalakan setiap hari, setiap malam untuk keperluan penerangan malam hari karena waktu itu belum ada listrik. Jadi lampu teplok itu lampu yang sering kita pakai untuk belajar dan untuk urusan apa saja. Lampu ting itu lampu kecil dari ada botol minyak dengan sumbu dan dinyalakan sebagai panjeran setiap malam di depan rumah, menjadi tanda bahwa rumah itu ada penghuninya. Nah, kami menggunakan lampu-lampu itu. Kalau malam minggu, kami biasanya sesudah doa lingkungan itu mengajak teman-teman untuk nyuluh. Nyuluh itu mencari belut, mencari ikan di sawah malam hari dengan menggunakan lampu Petromax penerangnya. Dan kami membawa besi panjang kayak pedang itu untuk nanti memukul belut atau ikan. Banyak sekali biasanya kalau pas musim orang menanam padi. Nah, senang menggunakan kegiatan itu dengan pergi ke sawah mencari belut. Seru sekali kalau mendapat banyak belut di sawah. Tapi juga pernah kami dulu sering ketemu ular di tengah jalan. Biasanya itu ada firasat kalau orang ketemu ular itu nanti pasti akan sial, tidak akan dapat apa-apa, tidak dapat ikan, belut juga tidak ada yang muncul, ya pokoknya sial kalau ketemu ular. Nah, masa itu lampu penerang sangat bermanfaat bagi banyak kehidupan. Belum banyak orang yang punya pesawat televisi. Baru sebagian orang saja yang tergolong kaya yang punya televisi. TV waktu itu dihidupkan memakai aki. Kami sering nonton rame-rame itu di rumah Pak Lurah atau Pak Carik Sugi itu dulu punya TV hitam putih cukup besar dan sering kita nonton rame-rame di sana. Waktu itu serial TV yang paling sering menjadi favorit itu kalau ada tinju Muhammad Ali, atau hiburan malam itu ketoprak. Serial Manggolo Yudo Sudiro itu di stasiun televisi Yogyakarta itu sangat terkenal dan kami sangat senang sekali. TV-nya ya hitam putih, masih TV RI, dan acara ketoprak itu biasanya ditayangkan sesudah Dunia Dalam Berita. Nah, paling sebel kalau sesudah Dunia Dalam Berita itu ada laporan sidang kabinet oleh Bapak Menteri Penerangan waktu itu yang melaporkan harga-harga kebutuhan pokok. Nah, itu yang membuat kami jengkel karena nonton ketopraknya lalu jadi lama, jadi malam sekali karena harus menunggu Bapak Menteri Penerangan yang selalu pakai litani menurut petunjuk Bapak Presiden. Nah, seringkali
itu terucap. Jadi penerangan yang tidak membawa sukacita, tidak membawa kegembiraan, tapi malah kejengkelan karena terlalu lama kami harus menunda menonton ketoprak itu. Kalau malam bulan purnama, kami main di rumah Mbah Lulu yang punya halaman luas untuk main gubak sodor rame-rame, karena penerangan bulan yang cukup terang, jadi hanya dengan menggunakan lampu kecil, lampu teplok atau lampu ting saja kita sudah bisa bermain rame, gembira, sukacita karena ada penerangan menjadi terang. Itu menggembirakan sekali. Nah, kegembiraan yang sungguh luar biasa karena ada penerangan, sehingga kita bisa bermain, kita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman. Hari ini Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kedatangan Yesus itu membawa sukacita. Orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Ia datang memberi harapan dan sukacita. Para pemungut cukai yang dikucilkan oleh masyarakat itu didekati, perempuan berdosa itu diampuni, orang-orang kecil mendapatkan kabar sukacita. Nah, itulah kegembiraan yang sangat luar biasa. Yesus membawa sukacita. Namun bagi mereka yang tertutup hati nuraninya, hati mereka tetap gelap. Kaum Farisi dan ahli-ahli kitab hatinya gelap. Mereka tidak menerima Yesus sebagai terang dunia. Mereka diliputi kegelapan. Tidak ada secercah terang yang ada di dalam hati mereka. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan akan mudah sekali tersesat karena tidak ada terang. Begitu juga hati yang gelap, sering salah bertindak dan mengambil keputusan karena hatinya gelap. Tetapi jika hatinya terang, ia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan, mengambil sikap dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maukah Anda membuka hati agar memperoleh Kristus sebagai terang sejati, terang kehidupan? Jika Anda membawa terang Kristus, pasti Anda tidak tersesat dan hidup Anda berada dalam sukacita. Mari kita menerima Yesus sebagai terang hati kita. Berkat Tuhan.